Di zaman Nabi Musa, tantangan beliau hanya tukang sihir saja. Nabi Musa tidak berhadapan dengan orang-orang lain. Yang beliau hadapi hanya tukang sihir dan Fir'aun yang mengaku Tuhan. Tapi di zaman Nabi Muhammad, ada Fir'aunnya sendiri, ada tukang sihirnya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad pun disihir oleh orang-orang yang hidup di zaman beliau. Hari ini, perubahannya lebih canggih lagi. Sihir itu tidak lagi datang dalam bentuk mantra-mantra yang kita cari di Gunung Gerudung, harus berpuasa 40 hari berturut-turut, nggak makan, nggak minum. Tidak. Sihir itu sekarang dalam bentuk, maka yang jadi masalah hari ini, kita di Aceh sedang berusaha untuk menuju kepada sistem yang syariah. Tapi sayangnya, ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu terbatas hanya tinggal dalam buku di ruang kuliah. Ketika hidup kembali dalam keseharian, ilmu itu tinggal dalam buku. Al-ilmu fis sutur, laisa fis sudur. Ilmu itu di dalam baris-baris kitab, bukan di dalam hati. Apa yang terjadi? Kita ambil contoh yang sederhana. Pertanyaannya sekarang, mereka yang terlalu mengagung-agungkan salat di awal waktu tanpa mempelajari ilmunya, apakah ilmu lebih penting ataukah ibadat lebih penting? Tapi ternyata pengenalan ini tidak lagi kita anggap penting, maka ibadat kita sekarang hanya ibadat fisik tanpa ada roh sama sekali. Itu yang menginspirasi Imam Al-Ghazali untuk menghidupkan kembali ilmu agama yang sudah mati dengan menulis ulang konsep fikih dalam bentuk kitab Ihya'u Ulumiddin, yang secara harfiah berarti menghidupkan kembali ilmu agama. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Putih di janggut, kuning ngon mise, hantom tacombe tika musola. Walaupun panjang kalimatnya, namun makna dari lirik itu mengajak kita untuk melakukan sholat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Di Eropa hari ini hampir setiap hari ada puluhan bahkan ratusan orang non-muslim mendapatkan hidayah Islam. Dan terlihat mereka itu ketika mendapatkan hidayah Islam, kehidupannya bersinar, ada kebahagiaan yang terpancar. Sebaliknya, di negeri kita yang mayoritas muslim ini, na'udzubillah pula, hampir setiap bulan pula ada yang murtad. Dan orang-orang yang murtad itu, sebelum murtad ada sedikit cahaya dalam kehidupannya, tapi begitu terpengaruh dan murtad, hilanglah, padam segala kebaikan yang terlihat pada mereka. Ini gambaran sangat nyata. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Nah, ketika para ulama mendefinisikan taghut, mereka katakan at-taghut kullu ma yu'badu min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Berhala taghut, patung taghut. Ada makna yang berbeda antara berhala dan patung. Berhala lebih umum, patung lebih khusus. Karena berhala boleh jadi tidak berbentuk manusia dan binatang. Pohon kayu berhala, batu berhala. Tapi ketika disebut patung, menyerupai salah satu dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taghut lebih umum lagi, segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Ta'ala. Hari ini berkembang. Sesembahan itu dari dulu hanya sebatas kekuatan di luar dirinya. Sekarang ada sesuatu yang dibentuk oleh dirinya menjadi sebuah kekuatan. Hari ini kekayaan menjadi berhala, pangkat dan jabatan menjadi berhala, bahkan tidak terkecuali benda-benda kecil yang melekat pada tubuh kita pun kita jadikan sebagai berhala. Boleh jadi dulunya komputer itu berhala, sekarang wujudnya menjadi lebih kecil lagi. HP, laptop, tablet itu pun bisa menjadi berhala. Kenapa? Kita menggantungkan kehidupan kita pada benda-benda tersebut. Tanpa kehadirannya hidup ini menjadi tidak nyaman.
kita sangat berpegang teguh. Yang penting selama masih ada HP, ada pulsa, insya Allah tidak akan lapar. Kenapa? Bisa telepon kawan, bisa berutang ke sana kemari, semuanya ada di dalam HP. Melepaskan dan mengurangi kadar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi sebuah persoalan. Dulunya tidak ada manusia yang tidak percaya Tuhan, semua percaya Tuhan, hanya arahnya yang berbeda. Tapi ternyata semakin lama kekufuran itu semakin menjadi-jadi. Hari ini bahkan tidak dipercaya lagi tentang keberadaan Tuhan. Maka muncullah yang namanya zindiq, muncul yang dalam bahasa kita disebut dengan orang-orang yang ateis, orang yang komunis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sejahat-jahatnya iblis, dia masih akui Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Sejahat-jahatnya anak keturunan iblis masih tetap takut ketika disebut nama Tuhan. Tapi manusia sekarang memperolok-olok Tuhan, bahkan iblis pun takut melihat manusia. Lebih pengoloknya kata iblis. Ya, ini terjadi. Maka diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran terkait kondisi orang-orang musyrik jahiliyah dulu. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 25? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dan kalaulah engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, pasti mereka benar-benar akan menjawab Allah. Dalam surat Al-Mu'minun lebih rinci lagi, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Tanyakanlah wahai Muhammad, milik siapakah bumi dan segala yang terdapat di atasnya, jikalau kalian tahu. Sayaquluna lillah, pasti mereka akan menjawab milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Kalau kalian tahu jawabannya, kenapa kalian tidak mengambil sebagai sebuah peringatan? Lanjut lagi. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Tanyakan lagi wahai Muhammad, siapakah Tuhan yang mengatur, mengurus langit yang 7 dan Tuhan yang mengurus arsy yang agung? Kalau tadi limanil ardu, bumi ini milik siapa? Milik Allah. Sekarang pertanyaannya, yang mengurus langit yang 7 dan yang mengurus arsy itu siapa? Ada yang memiliki, tidak mengurus. Ada yang mengurus, tidak memiliki. Allah Ta'ala memiliki dan mengurus. Makanya dalam surat Al-Fatihah yang berulang-ulang 17 kali setiap hari kita baca pada setiap rakaat salat, pujiannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin, yang mengurus langit dan bumi. Rabbun, maka orang Arab menyebutkan kata-kata Rabbun kepada siapapun yang mengurus. Istri di Indonesia saat ditanya pekerjaannya apa, jawabannya ibu rumah tangga. Dalam bahasa Arab, istri yang beraktivitas di dalam rumah, mereka disebut dengan jabatan Rabbatul Baiti, karena perempuan pakai ta muannas. Rabbatul Baiti. Apa makna Rabbatul Baiti? Yang mengurus rumah tangga. Mereka penanggung jawabnya. Nah, mereka akan jawab, sayaquluna lillah. Arasy dan langit itu adalah milik Allah. Qul afala tattaqun. Lalu katakan, kenapa kalian tidak bertakwa? Ditanya lagi, Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang di dalam genggamannya itu kekuasaan segala sesuatu?
wa huwa yujiru, dia yang memberikan perlindungan, wala yujaru alaihi, dan tidak ada yang memberikan perlindungan terhadapnya, terhadap kekuasaannya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, pasti mereka akan menjawab tetap kepada Allah Ta'ala. Nah, masalahnya hari ini manusia dengan ilmu pengetahuan yang Allah karuniakan kepadanya membuat berbagai macam teori, memvisualisasi dalam bentuk tayangan video yang dapat dilihat dengan mata, dan membahasakan dengan narasi bahwa segala yang terjadi di jagat raya ini berdasarkan hukum kausalitas, hukum sebab akibat, dan hukum alam, evolusi. Dulu saya terkagum-kagum ketika menonton tayangan National Geographic Animal Planet. Tapi begitu saya cerna, dari awal bagus narasinya, membuka wawasan pengetahuan dan lain sebagainya, ujung-ujungnya menanamkan di alam bawah sadar kita bahwa semuanya ini adalah hasil evolusi. Coba perhatikan. Dulu saya senang mengajak anak saya untuk nonton acara-acara binatang-binatang tersebut. Sampai anak saya yang sulung itu aktivitasnya pun sudah seperti binatang. Jalannya bukan lagi tegak lurus. Dia berlari seperti harimau, 4 kaki. Terinspirasi. Sambil senang daripada dia harus menonton sinetron dan lain sebagainya yang tidak membuka wawasan. Tapi begitu saya perhatikan, hampir setiap tayangan ilmu pengetahuan alam tersebut, di ujung tayangan tetap diakhiri dengan narasi, kalau dalam bahasa kita, wallahu a'lam bissawab wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Mereka itu membahasakan ini semuanya akan terus berevolusi. Jadi ditanamkan tentang teori evolusi itu di alam bawah sadar kita, diulang-ulang, evolusi, 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 sehingga menjadi sebuah kebenaran. Maka teori mereka yang saya praktekkan sekarang itu, wali kota Cekeung, kota Madia Cekeung, agar tertanam di alam bawah sadar bahwa Cekeung itu sebuah kota Madia. Ya. Ini berulang-ulang dan itu terus terjadi. Maka di samping ada ilmu yang dapat diserap, ternyata ada mudarat pada sisi akidah yang patut diwaspadai. Jadi para ulama katakan, teorinya sederhana saja. Kalaulah alam semesta ini terjadi secara evolusi, pertanyaannya, kenapa manusia yang sudah hidup 2.000, 4.000, 7.000 tahun sejak dari Nabi Adam atau lebih, tidak mengalami evolusi lagi? Apakah evolusi manusia sudah berhenti sejak dari kera menjadi manusia, lalu tidak berubah ke dalam spesies yang lain lagi? Pertanyaannya, tahapan-tahapan evolusi menjadi manusia itu berapa abad, berapa milenium? Tidak ada penjelasan. Oh, terjadi secara kebetulan. Dibuat kaidah oleh para ulama. As-sadafatu la tatakarraru. Yang namanya faktor kebetulan itu enggak pernah berulang-ulang. Kalau kita keluar dari rumah setiap pagi, tiba-tiba ketemu seorang yang menjumpai kita, kebetulan Pak Ustadz, ketemu Anda pagi ini. Pagi ini kebetulan, besok pagi ketemu lagi, kebetulan Pak Ustadz, ketemu Anda pagi ini. Lusa ketemu lagi, kebetulan Pak Ustadz, ketemu lagi. Tidak ada kebetulan yang berulang-ulang. Yakinlah kehadiran Anda sedang dinanti, bukan kebetulan. Ini kesepakatan semua manusia, tidak ada faktor kebetulan yang berulang-ulang. Nah, kalaulah kekufuran kita bertambah berat, maka sungguh kemaksiatan kita juga bertambah berat. Dulu setiap nabi menghadapi umatnya dengan sebuah ciri kemaksiatan yang jelas. Tantangan Nabi Nuh alaihi salam, umatnya itu menyembah berhala, itu saja. Mereka tidak berbuat kemaksiatan yang lain. Tidak ada riba di zaman Nabi Nuh, tidak ada yang namanya zina di zaman Nabi Nuh. Tantangan beliau itu hanya menghadapi kaum yang menyembah berhala. Di zaman berikutnya, Nabi Lut alaihi salam hanya menghadapi persoalan kaumnya berbuat liwat, homoseksual. Tidak ada zina pada kaum Nabi Lut. Maka secara harfiah, ketika datang 2 orang malaikat untuk menyampaikan informasi kepada Lut bahwa Allah akan turunkan siksa menjelang subuh dan orang-orang yang beriman disuruh keluar,
Malaikat ini datang dalam wujud pria yang tampan. Tidak ada yang mengetahui kehadiran dua orang pria ini kecuali Nabi Lut dan keluarganya saja. Maka disitulah pengkhianatan istri Nabi Lut. Istrinya ini keluar, temui kaumnya yang sedang nongkrong di nadi, di klub-klub mereka. Mereka katakan, ngapain kalian nongkrong di sini? Itu pria paling tampan, ada dua orang di rumah suami saya. Datanglah mereka. Apa yang terjadi? Mereka hanya semangat ingin berbuat homoseksual. Diarahkan ke bentuk yang lain oleh Nabi Lut. Haula'i banati hunna athaharu lakum in kuntum fa'ilin. Itu anak-anak gadisku. Secara harfiah, banati, anak-anak gadisku. Nabi Lut punya anak perempuan. Silahkan lampiaskan hasrat seksual kalian kepada mereka kalau benar-benar ingin melakukan, dan itu lebih bagus. Artinya daripada kalian melakukan homoseksual, berzina saja. Itu dengan tidak mentakwilkan makna bahwa prosesnya nanti harus nikah dulu, bahwa anak perempuan yang dimaksud adalah umat-umat beliau yang perempuan. Ini secara harfiah. Silahkan kalian berzina saja dengan anak gadisku, lebih bagus daripada kalian lakukan homoseksual. Apa jawaban mereka? Wahai Lut, bukankah kamu sudah tahu bahwa kami tidak punya syahwat terhadap orang perempuan? Enggak ada zina di zaman itu. Yang dihadapi oleh Nabi Lut tantangannya tentang homoseksual saja. Di zaman berikutnya berubah lagi. Sampai akhirnya datang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dihadapi oleh Nabi Muhammad semua penyakit ini. Yang menyembah berhala, yang homoseksual, yang berbuat zina, yang membunuh, yang sihir. Di zaman Nabi Musa, tantangan beliau hanya tukang sihir saja. Nabi Musa tidak berhadapan dengan orang-orang lain. Yang beliau hadapi hanya tukang sihir dan Fir'aun yang mengaku Tuhan. Tapi di zaman Nabi Muhammad, ada Fir'aunnya sendiri, ada tukang sihirnya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad pun disihir oleh orang-orang yang hidup di zaman beliau. Hari ini perubahannya lebih canggih lagi. Sihir itu tidak lagi datang dalam bentuk mantra-mantra yang kita cari di Gunung Gerudung, harus berpuasa 40 hari berturut-turut, nggak makan, nggak minum. Tidak. Sihir itu sekarang dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang ternyata aplikasi itu bisa menyihir manusia. Bayangkan urat malu anak gadis kita putus hanya gara-gara TikTok saja. Seharusnya orang yang sudah bekerja di lembaga pemerintahan menjadi pegawai pangkat tinggi, itu otomatis logikanya itu jalan. Tapi ternyata mereka pun jadi korban TikTok. Hanya barangkali presiden saja yang belum terpublikasi TikToknya. Bukan tidak ada, hanya belum saja. Sihir luar biasa. Sehebat-hebat sihir di masa lalu, mantranya itu bisa dipatahkan. Tapi sihir hari ini hampir tidak bisa dipatahkan mantranya. Sihir melalui teknologi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka sayangnya tidak bisa dipatahkan tersebut karena sistemnya terbentuk dan ekosistemnya wujud. Ada sistem dan ada ekosistem. Berada di zaman yang tepat, pada generasi yang tepat, dengan rezim dan sistem pemerintahan yang tepat pula. Maka yang jadi masalah hari ini, kita di Aceh sedang berusaha untuk menuju kepada sistem yang syariah. Tapi sayangnya ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu terbatas hanya tinggal dalam buku di ruang kuliah. Ketika hidup kembali dalam keseharian, ilmu itu tinggal dalam buku. Al-ilmu fis sutur, laisa fis sudur. Ilmu itu di dalam baris-baris kitab, bukan di dalam hati. Apa yang terjadi? Kita ambil contoh yang sederhana. Ketika berlaku Qanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah, saya berani menjamin bahwa setiap bank yang bernama syariah, sistemnya sudah sangat syariah. Dan mereka diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini dilatih, dibimbing, dan disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu dipilih oleh MUI, dan MUI itu dipilih dari lembaga keulamaan yang ada di Indonesia. Seleksinya berlapis-lapis. Sudah pasti sangat syariah. Hanya persoalannya, bank yang syariah ini hidup dalam ekosistem yang tidak syariah.
sesuatu yang tidak hidup dalam ekosistemnya, maka biaya itu menjadi sangat mahal. Harimau ekosistemnya di hutan, ketika dikeluarkan dari ekosistemnya, hidup di kebun binatang, biaya perawatannya itu menjadi sangat mahal. Maka betapa kita masih ingat kebun binatang Surabaya, KBS, harimau mati kurus, rimung pijut. Kenapa? Karena makhluk yang sangat kuat tidak hidup di dalam habitat dan ekosistemnya. Bank syariah seharusnya sangat murah. Kapan? Apabila hidup di dalam ekosistem yang syariah. Tapi kenapa sekarang bank syariah menjadi mahal? Karena tidak hidup dalam ekosistemnya. Kita berharap bank syariah, semua peraturan di bank itu sudah sangat syariah. Tapi petugas bank harus berhadapan dengan masyarakat yang tidak syariah dan harus bersaing dengan lembaga keuangan yang tidak syariah. Mereka bisa kucurkan kredit dengan sangat murah karena mereka pegang jaminan. Kalau Anda tidak sanggup untuk lunasi, jaminan kami sita, kami lelang, berapapun laku tanpa menjaga hak-hak kalian. Dan kami tetap untung, yang rugi kalian. DP hangus. Di bank syariah tidak bisa DP hangus, tetap dinilai. Jaminan hanya bila dianggap perlu. Tapi karena masyarakat yang berinteraksi dengan bank syariah ini kalkulasi, bank semakin tinggi risiko, mereka akan mengambil keuntungan lebih tinggi. Maka yang namanya kredit tanpa agunan itu bunganya tinggi sekali. Kenapa? Karena itu adalah bisnis yang sangat tinggi risiko. Hari ini kita selalu menuding panena bang hana syariah lagi. Padahal kitanya yang tidak syariah. Andai kata kita sangat syariah, atau nggak perlu sangat, andai kata kita bersyariah, maka sungguh bank syariah itu akan meledak dananya, akan sangat murah biayanya. Kenapa? Orang yang berutang sangat jujur, sampai waktu langsung dibayar, tidak perlu ditagih. Kalaupun rugi dan bangkrut, mereka datang secara jujur mengakui dan diterima pengakuan tentang ruginya, karena waktu untung pun diakui dengan jujur. Hari ini ketika bank syariah mengucurkan pembiayaan kepada nasabah yang muslim yang seharusnya bersyariah, mereka hanya jujur mencatat rugi, tidak jujur mencatat untung. Ini masalahnya. Maka terpaksalah biayanya itu menjadi tinggi. Maka sesuatu yang tidak hidup dalam ekosistemnya, biayanya menjadi sangat mahal. Allah menciptakan manusia, ekosistemnya itu timur dan barat. Timur barat. Maka setiap kali kita baca Al-Quran selalu walillahil masyriqu wal maghrib. Enggak disebutkan walillahi syimalu wal janub. Enggak disebut tentang utara dan selatan. Kenapa? Ekosistem manusia itu timur dan barat. Tsumma takhadha sababa. Tentang sejarah Iskandar Zulkarnain. Hatta idza balagha matli'asy syamsi, tempat terbit matahari timur, hatta idza balagha maghribasy syamsi, tempat terbenam matahari barat. Di masa itu Iskandar Zulkarnain tidak pernah terbayang dalam benaknya dia akan ekspansi kekuasaannya sampai ke kutub utara. Gak ada manusia di sana, hanya ada kerajaan beruang. Baik kerja mula ngencagaya, gak ada manfaat. Tidak ada kekayaan kecuali es saja. Jangankan manusia, bahkan matahari pun malas berkunjung ke sana. Kita diciptakan ekosistemnya timur dan barat. Lalu tiba-tiba manusia keluar dari ekosistemnya dan mencoba untuk hidup di luar. Di mana? Berada di kutub utara dan kutub selatan. Biayanya sangat mahal. Karena kehidupan di dua tempat tersebut harus ditopang oleh energi listrik 24 jam dalam sehari. Kalaulah listrik mereka dipasok oleh PLN Aceh, habis mereka. Karena listrik kita sering padam. Habis mereka. Ini contoh. Maka hari ini kemaksiatan kita itu bukan lagi tentang maksiat, tetapi menimbulkan keraguan-raguan kepada orang yang percaya kepada syariat. Bukan hanya kita yang tidak mau menjalankan syariat, atau boleh jadi kita jalankan syariat, tapi ada subjek syariat yang kita timbulkan dalam hati orang awam untuk ragu dan tidak percaya. Ketika hari ini kita berbicara tentang vaksin,
Kita diajak untuk mencurigai MUI. Nyohana betul MUI. Vaksin Sinovac sudah halal katanya. Kita curiga pada MUI. Lalu kalau MUI kita curigai, lembaga mana lagi yang harus kita percaya untuk mengeluarkan sertifikasi halal? MUI mengeluarkan halal tentang vaksin karena memang dalam analisa keilmuan Islamnya tidak ada unsur yang haram, tidak ada yang najis. Masalahnya bukan di MUI. Karena dari dulu kita tidak pernah menolak vaksin meningitis, padahal vaksin itu belum keluar fatwa halalnya sampai hari ini. Kenapa? Serumnya masih dari babi. Gak ada yang menolak. Setiap jemaah haji itu berlomba-lomba untuk saling mendahului agar divaksin meningitis. Kenapa? Yang jadi masalah sekarang adalah orang yang punya kepentingan terhadap vaksin tersebut sudah dicurigai. Kenapa? Karena sering berbohong. Setiap orang yang berbohong senantiasa berbohong hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Walaupun dia bicara jujur, orang sudah tidak percaya. Maka ketika programnya meluncur dari mulut yang berbohong, siapapun yang menyatakan bahwa itu benar, bahkan orang itu pun dianggap sebagai pembohong. Masalahnya, tahapan-tahapan menjauhkan umat dari syariat dimulai dari menjauhkan mereka dari para ulama. Dan menjauhkan dari para ulama itu berjalan secara sistematis dari semua arah. Tidak terkecuali orang-orang yang mengajarkan ngaji membenturkan pendapat para ulama dengan hadis Nabi. Maka kalau sempat ada pengajian, Anda percaya Nabi atau percaya ulama? Itu bahagian dari kelompok ini yang mengajak masyarakat untuk tidak percaya lagi kepada para ulamanya. Bahasanya indah sekali, membenturkan antara Nabi dengan ulama. Otomatis alam bawah sadar kita akan katakan, kami lebih percaya Nabi daripada ulama. Pertanyaannya, dari mana Anda tahu bahwa itu adalah ucapan Nabi kalau bukan dari para ulama? Sistematis. Ini baru dari lembaga keulamaannya. Orang-orang yang mengaku ustadz, yang mengajarkan ilmu, tapi membenturkan antara ucapan Nabi dengan pendapat para ulama. Yang kedua, dari sistem pendidikannya, kita diarahkan untuk bagaimana kebobrokan para ulama itu dipublikasi. Kita sangat berbahagia dan bangga ketika mendengar ada seorang alim terlibat dalam sesuatu yang barangkali menurut kita tidak baik. Kita publikasi, dikorek-korek. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga, dalam sistem pemerintahannya, sudah lama saya mengkritisi. Dulu ulama itu hidup di tengah-tengah masyarakat, ekosistemnya lahir dari masyarakat, hidup di tengah masyarakat, mati di tengah masyarakat. Sekarang ditarik, dikeluarkan. Dulu ketika seorang belajar mengaji, belajar sendiri, cari uang sendiri, beli kitab sendiri, alim sendiri, pulang kampung, datang orang kampung mengaji, dibuat balai, dibelikan tanah, diwakafkan, beliau kembangkan sendiri, sampai akhirnya beliau meninggal dan pesantrennya pun meninggal dengan sendirinya. Kita kagum, kuburannya kita ziarahi. Tapi sekarang ada niat baik, wallahu alam, dikucurkan biaya dari pemerintah untuk lembaga pendidikan pesantren. Kita senang pemerintah peduli, karena itu memang tanggung jawab pendidikan. Tapi persoalannya, diikatlah hati para ulama itu kepada bantuan sampai lupa kepada bantuan Allah Ta'ala. Sekarang ditanamkan di alam bawah sadar kita, dalam rangka akreditasi pendidikan, maka yang namanya pendidikan itu kurikulumnya harus seperti ini, bangunannya harus seperti ini, satu kelas itu harus sekian orang, satu guru harus sekian murid, kemudian kita istilahkan ada rombel dan lain sebagainya. Pertanyaan kita, para profesor yang super hebat itu lahir dari rombel ini, dari ruang belajar tersebut, ataukah dari kurikulum tersebut? Tidak. Ternyata mereka lahir itu secara natural, dan kapasitas keilmuan mereka itu tidak akan terjangkau oleh generasi yang sekarang. Belum mereka kuasai semuanya. Kalau sekarang kita katakan bahwa teknologi harus dikuasai oleh orang-orang yang kuliah teknik, pertanyaannya, ulama di masa lalu kuliah teknik di mana? Al-Khawarizmi itu kuliah matematik di mana? Di fakultas MIPA apa beliau kuliah? Al-Farabi itu kuliah sastra di mana?
Ibnu Sina itu kuliah kedokteran di mana? Ternyata mereka tidak lahir dari universitas. Kita bangun sekolah dengan sistem hanya untuk memudahkan, tapi bukan untuk membatalkan bahwa yang di luar itu tidak punya keterampilan. Tapi sekarang diarahkan benak kita bahwa kalau bukan keluar dari lembaga pulan, maka kapasitas keilmuannya itu patut dicurigai. Ini menjadi masalah. Maka diarahkanlah untuk masuk berlomba-lomba. Ketika lembaga itu membatasi jumlah murid yang diterima, bahkan untuk masuk pun kita sudah mulai melakukan kecurangan. Mulailah sogok menggunakan semua akses yang kita miliki. Orang dalam bahasa Inggris kita disebut people in, orang dalam. Dari proses masuknya saja sudah salah. Belajarnya ditanam lagi bahwa nanti yang diterima adalah yang IPK-nya tinggi. Orang mulai berlomba mencari IPK, tidak lagi berlomba mencari ilmu. Yang penting saat ujian nilainya bagus walaupun dalam sehari-hari tidak punya kemampuan. Untuk tingkat SD, SMP dan SMA, IPK itu sama sekali tidak pernah menjadi masalah murid. Itu adalah masalah bagi guru, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan dan kepala daerah. Karena bila murid di kelas tersebut banyak yang tidak lulus, wali kelasnya digugat oleh kepala sekolah. Bila di sekolah tersebut banyak murid yang tidak lulus, kepala sekolahnya akan dipersoalkan oleh kepala dinas. Bila di kabupaten, kota dan provinsi tersebut banyak sekolah yang tidak lulus, kepala daerahnya akan dipersoalkan oleh Kementerian Pendidikan di pusat. Maka supaya kelulusannya tinggi, saling menguntungkan, apa yang terjadi? Guru-guru membocorkan jawaban ujian kepada murid supaya IPK-nya tinggi. Kepala sekolah bekerja sama dengan guru, kepala dinas bekerja sama dengan kepala sekolah. Akhirnya IPK-nya tinggi semua, ilmunya tidak ada semua. Maka jangan pernah lagi berharap ada anak-anak yang akan belajar karena menyambut UN. Mereka hanya akan menunggu saja pemberitahuan bahwa UN besok soal ini ujian nomor sekian, sekian jawabannya pulan. Tidak ada lagi kegelisahan pada hati murid. Hanya yang gelisah itu guru dan kepala sekolahnya. Ini sistem yang kita bangun. Maka nauzubillah, hari ini kita rusak pendidikan tersebut atas nama pendidikan. Dan lebih rusak lagi ketika ternyata sekarang arah pendidikan itu menurut kajian guru-guru kita para ulama dari NU, dari Muhammadiyah, dari MUI, ternyata frasa agama di dalam pendidikan dihilangkan. Tidak lagi memasukkan makna ketuhanan yang maha kuasa dalam pendidikan kita. Nauzubillah. Maka hari ini kekufuran kita lebih dahsyat daripada masa lalu. Pelan-pelan kita dijauhkan dari nilai-nilai tersebut. Dihadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, keyakinan yang pertama tentang wujud Allah, kepercayaan bahwa Allah Ta'ala mengetahui ya'lamu sirra wa akhfa, yang rahasia dan yang lebih tersembunyi, tanamkan dalam hati kita dan dalam hati anak-anak kita, dan yakinkan kepada mereka garis kehidupan ini skenarionya sudah disusun oleh Allah sedemikian detailnya. Tugas kita di dunia ini adalah memilih alternatif yang paling baik dari semua pilihan yang ada. Sebentar lagi akan berkumandang azan Isya. Oke lah, kita sudah berada dalam masjid. Andai kata kita sedang nongkrong di warung kopi, ketika azan Isya berkumandang, ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, segera ke masjid untuk salat berjamaah. Pilihan yang kedua, meneruskan aktivitas nongkrong di warung kopi. Pilihan yang ketiga, mungkin ada aktivitas yang lain yang kita akan menuju ke sana. Apa pilihan yang terbaik? Pilihan-pilihan itu tidak selalu mutlak. Bukan berarti salat di awal waktu selalu lebih baik daripada pilihan yang lain. Maka Nabi pun tidak selalu dan tidak melulu mengarahkan para sahabat salatlah di awal waktu, salatlah di awal waktu. Nabi hanya menegaskan ketika seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal?" Pekerjaan apa yang paling utama? Apa jawaban beliau? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Memahami uraian salat pada waktunya, karena hadis ini riwayat Imam Muslim. Kitab hadis Sahih Muslim itu salah satu pensyarahnya adalah Imam An-Nawawi.
Maka Imam An-Nawawi ketika menjelaskan tentang hadis ini, apa makna salat pada waktunya, beliau kembalikan pada sejarah Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi pulang dari perjalanan tersebut sampai kembali ke Mekah, Nabi tidak salat subuh. Padahal SK tentang salat itu sudah turun, tapi subuhnya Nabi tidak salat. Apakah kita katakan Nabi Muhammad melakukan dosa, tidak mengerjakan perintah? Tidak. Ternyata salat itu terkait dengan ilmu. Nabi Muhammad yang sudah mendapatkan SK tentang pelaksanaan salat belum tahu salat subuh itu waktunya dari jam berapa sampai jam berapa rakaat, bagaimana tata cara dan kaifiat. Barulah datang malaikat Jibril mengajarkan di waktu zuhur ketika matahari tergelincir ke barat. Matahari tergelincir ke arah barat, bayang-bayang ke arah timur. Salat. Maka diajarkan oleh para ulama, salat memang wajib. Tapi anda yang tidak punya ilmu, wajib belajar ilmu salat dulu, baru kerjakan salat. Pertanyaannya sekarang, mereka yang terlalu mengagung-agungkan salat di awal waktu tanpa mempelajari ilmunya, apakah ilmu lebih penting ataukah ibadat lebih penting? Maka saya kagum ketika hadir pada acara pengajian kawan-kawan di kantor Telkom di Banda Aceh, di Telkom Aceh, di musalla mereka itu, di aula sebenarnya, tertulis di arah kiblat, ilmu adalah imam, amal adalah makmum. Hari ini selalu ayo salat, tidak pernah diajarkan salat itu seperti apa. Maka banyak orang yang salat ternyata tidak ada apa-apanya karena tidak pernah belajar tentang tata caranya. Maka kalau kita belajar kitab fikih, sebelum masuk dalam bab rukun, syarat dan segala sesuatu terkait dengan salat, diawali dengan sebuah kutipan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Suruh anak-anak kalian mengerjakan salat ketika umurnya sudah sampai 7 tahun. Awwalu wajibin 'alal aba. Kewajiban yang pertama terhadap orang tuanya adalah mengajarkan salat dan kewajiban syariat ini. Sebelum masuk ke ruang syariatnya adalah mengenal, mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, lahir di Mekah, berdakwah di Mekah, hijrah ke Madinah, meninggal di Madinah. Tapi ternyata pengenalan ini tidak lagi kita anggap penting, maka ibadat kita sekarang hanya ibadat fisik tanpa ada roh sama sekali. Itu yang menginspirasi Imam Al-Ghazali untuk menghidupkan kembali ilmu agama yang sudah mati dengan menulis ulang konsep fikih dalam bentuk kitab Ihya'u Ulumiddin, yang secara harfiah berarti menghidupkan kembali ilmu agama. Kenapa? Karena di zaman beliau lihat orang yang salat, orang yang puasa ternyata tidak mendekatkan mereka kepada Allah. Kenapa? Karena ternyata kepatuhan itu hanya praktek fisik saja tanpa ada ruh sama sekali. Jadi ibarat robot, tidak ada lagi ikatan emosional dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pula Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa bila beradu dua kondisi, ada salat berjamaah tapi tidak khusyuk, tapi kalau salat sendiri dia khusyuk. Kalau kita tanya ke orang lain, lebih bagus mana, salat sendiri khusyuk dengan berjamaah tidak khusyuk? Orang akan jawab, khusyuk, anak khusyuk, pokoknya jamaah. Tapi Imam Al-Ghazali punya pendapat sendiri. Salat sendiri yang khusyuk lebih utama daripada salat berjamaah yang tidak khusyuk. Maka bagi orang yang malas berjamaah sudah punya dalil. Tapi beliau tidak ajarkan kita untuk berhenti pada khusyuk tanpa berjamaah. Bagaimana kita salat berjamaah dan menghadirkan rasa khusyuk? Maka salah satunya adalah bahwa imam yang memimpin salat berjamaah itu disenangi oleh makmum. Kembali pada hadis Nabi, makruh mengimami salat orang yang dibenci oleh komunitasnya. Maka tentang imam, nggak boleh kita paksakan, saya lebih alim kenapa saya nggak jadi imam, saya lebih banyak hafal Quran kenapa saya tidak jadi imam. Ini terkait dengan kesenangan dan sukacita makmum dipimpin oleh orang tersebut. Maka imam bukan hanya tentang tupoksi, tetapi tentang psikologi, bahwa kesehariannya, akhlaknya disenangi oleh komunitas dan masyarakatnya. Maka itu baru satu sebab saja, belum lagi menyesuaikan situasi dan kondisi. Kalau sudah masuk pada waktu salat maghrib,
Tidak boleh baca ayat itu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, ada qisarus suwar, surat-surat pendek. Apabila sudah terlihat ada kondisi tidak normal di belakang, anak-anak sudah menangis, dipercepat sholatnya. Kalau tahu bahwa di belakang hadir jamaah perempuan yang suaminya ada di tempat, nggak boleh berlama-lama bacaannya. Kenapa? Ada tanggung jawab lain yang harus mereka selesaikan lebih dahulu. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Islam semuanya itu ada ekosistem, bukan hanya sebuah sistem. Maka kita tidak bisa memaksa orang untuk khusyuk saja dalam sholat, sedangkan lingkungan masjid dan suasananya tidak mendukung kita untuk menjadi khusyuk. Ketika parkirnya harus nyaman, ketika kita sholat imamnya harus nyaman, ketika kita mau datang beribadat, suasana lingkungan harus nyaman. Maka salah satunya Nabi melarang anak-anak kecil yang belum tahu tentang kehormatan dan adab masjid tidak boleh dekat-dekat dengan masjid. Bukan masuk, bahkan dekat pun tidak boleh. Jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum. Jauhkan masjid-masjid kalian itu dari anak-anak kecil kalian dan orang-orang gila kalian. Tapi kita ingin mengajarkan anak-anak untuk sholat. Kalau begitu dampingi anak itu berada di samping Anda. Tapi karena sistem politik kita di Indonesia menganut sistem perwakilan, banyak orang tua yang tidak datang ke masjid diwakilkan melalui anak-anaknya saja. Dan anak-anak ini menyampaikan hak suaranya di masjid ketika imam juga sedang bersuara, dan tidak ada yang matikan mic mereka. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari kita jaga nuansa ibadat dalam sebuah ekosistem tadi. Termasuk ekosistemnya, kalau ekonomi sudah halal, khusyuk akan semakin mudah. Tapi kalau ekonomi masih haram, maka khusyuk akan sulit untuk didapatkan. Nah, sekarang kita berharap khusyuk dari ekonomi yang masih haram. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, mari kita wujudkan ekosistem yang syariah. Mudah-mudahan kehidupan kita sekurang-kurangnya, usaha kita untuk menuju ke sana diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula dan malam ini ada 2 agenda lagi selesai sholat Isya, Samadiyah dan Tahlil, dan kunjungan takziah ke rumah salah seorang warga yang berpulang ke rahmatullah. Tidak kita panjangkan lagi kajian dan tidak kita buka ruang diskusi. Bila ada pertanyaan boleh dicatat dulu, nanti pada pertemuan yang akan datang kita diskusikan kembali. Dan sebelum saya tutup majelis ini, saya ingatkan kembali bahwa hari Senin yang akan datang kami sekeluarga mengadakan kenduri di rumah di lingkungan pesantren Babul Maghfirah di Kota Madia Cetkeung. Maka kepada jemaah pengajian sekalian diundang untuk hadir, ikut meramaikan dan menyemarakkan. Yang penting adalah doanya. Dan doa itu kalau bisa diucapkan nanti, jangan dikirim papan bunga, karena papan bunga yang terakhir dikirim kemarin belum selesai diperiksa. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu berkenan untuk hadir. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh sahabat Perkusi Aceh yang sudah berkontribusi membeli kaos ini. Semoga berhikmah bagi kita bersama dan orang-orang di sekitar kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih di janggut kuneng-kuneng on mise, hantom da combe di kamu salah. Putih di janggut kuneng on mise, hantom da combe di kamu salah. La
Lale, lale. Tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngat selamat donya.